Secara umum kapasitor SMD ini dibagi dalam 3 kelas ya. Kelas pertama putih ya, nilainya antara 1 picofarad sampai puluhan picofarad ya. Kemudian kelas yang kedua itu coklat muda ya, nilainya antara 1 nanofarad sampai mikrofarad ya. Kemudian kelas yang ketiga itu coklat tua sama hitam ya. Ini pemasangannya yang coklat tua sama hitam itu di area sensitif tegangan yang lebih tinggi ya di antara yang lain ya. Terus kalau rusak pun untuk mengganti dengan nilai yang pas itu tidak mungkin ya, tapi untuk diganti yang nilai mendekati itu mungkin bisa ya. Dilihat dari warnanya itu mungkin bisa membantu ya, kecuali kita punya data skemanya ya, jadi kita bisa melihat daftar itu nilainya ya. Kalau tidak ada skema ya agak susah ya untuk menentukan nilai yang pas ya untuk penggantiannya itu. Oke, simak saja videonya sampai selesai biar lebih paham dan mengerti ya mengenai kapasitor multilayer SMD keramik ini ya. Oke, jumpa lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini saya akan bahas kapasitor SMD yang multilayer ya. Jadi tidak ada polaritas, bisa dipasang bolak-balik. Ini ya seperti ini ya, ada ukuran yang paling kecil, yang agak gede, yang paling gede ya. Oke, di sini nggak ada kode polaritas, jadi bisa dipasang bolak-balik ya. Dan nggak ada kode berapa nilainya, berapa nanofarad, berapa mikrofarad ya. Kita harus melepas ya untuk mengetahui berapa nilai kapasitasnya. Terus untuk mengetahui tegangan kerjanya berapa volt ya, kita ukur aja di rangkaian sekitar sini ya. Oke, bagaimana cara mengetahui rusaknya? Kita lepas, kita ukur aja pakai alat multi digital ya. Ini contohnya, warnanya ada yang coklat muda, coklat tua, ini coklat tua ya. Dan ada yang warna putih, ada. Ini seperti jenis keramik ya, SMD ya, jadi nggak ada polaritas, positif negatifnya itu nggak ada ya. Untuk mengetahui rusak apa enggaknya kita coba lepas, kita ukur aja dulu. Oke, ini sebenarnya bisa diukur di rangkaian yang enggak dilepas ya, tapi ini enggak selalu bisa tepat ya, soalnya kalau enggak ada IC atau transistor atau rangkaian enggak rusak itu bisa ya. Coba caranya seperti ini ya. Ini yang negatif ini kita tempel ke ground sini ya, ini ground ya. Ini kapasitor multilayernya ya. Ini yang sisi satu itu di ground, yang sisi sebelah itu di bukan ground ya. Kita coba tesnya. Ini yang ground yang sebelah sini. Coba ini. Oke, kita coba ya. Ini di ground, ini sisi groundnya ya. Nah, ini ground. Nah, yang sebelah ini yang bukan ground ya, dia akan bunyi sekali atau enggak bunyi sama sekali. Ya, ini masih bagus ini ya kapasitor ininya, SMD-nya ya. Ini groundnya, ground. Jadi ground ketemu ground ya, terhubung ya. Yang sebelah bukan ground ini ya. Ini yang masih bagus ya. Coba yang lain ya, ini groundnya di sini ya, dia akan bunyi. Terus yang sebelah tuh enggak bunyi ya, jadi enggak short ya. Kita coba yang lain, yang ini ya, kecil ini ya. Jadi ini groundnya di sini.
groundnya ya. Yang sebelah kita coba ukur, nah enggak bunyi ya. Coba yang ini ya. Nah, ini yang sisi ground, yang ini sisi sebelahnya, ini bukan groundnya, jadi enggak bunyi. Kalau bunyi terus bisa short ya berarti ya. Tapi yang paling tepat itu mengukurnya ya dengan cara melepasnya ya. Oke, untuk mengetes dia apakah masih bagus apa sudah rusak, ini sudah saya lepas ya. Untuk tesnya kita pakai buzzer di sini ya, jadi dia berbunyi seperti itu ya. Kalau masih bagus dia berbunyi sekali saja, tapi kalau sudah short ini akan berbunyi terus ya. Oke, kita coba tes dulu ya. Ini kita balik dulu ya. Nah, dia bunyi sekali saja ya, ini masih bagus ya. Coba yang ini ya, kita kalau nggak bunyi kita balik dulu. Nah, dia bunyi sekali saja, ini masih bagus. Kalau short ya dia akan bunyi terus seperti ini ya. Nah, ini tandanya masih sudah short ya. Jadi kalau masih bagus ya bunyi cuma sekali. Nah itu ya, ini masih bagus. Ini harus dibolak-balik ya. Kalau nggak bunyi terus kita balik lagi. Nah dia bunyi sekali aja, ini masih bagus ini. Ini tandanya sudah bagus, masih bagus, masih oke. Oke, untuk mengetahui berapa nilai kapasitasnya ya kita ukur pakai ukuran berapa mikro, berapa nano, kita geser ke sini ya. Ini coba kita pakai 20 mikro dulu. Ini kita kalibrasi dulu ya, ke 0 ya. Nah ini kita kalibrasi dulu, coba kita ukur berapa nilainya ya. Ini 6,5 ya mikro, ini ukuran pakai mikro ya. Terus yang satu ini lagi gitu berapa ya, ini ya terukur 14 mikro nih ya. Ini saya pakai 20 mikro ya. Coba yang kecil ini kita ukur berapa nilainya. Ini ya 13 mikro, hampir 13 mikro ya. Untuk yang besar 14. Loncat ini ya, yang ini 6, hampir 7 ya mikro ya. Ya. Ini untuk mengetahui berapa nilai kapasitasnya itu pakai multi digital ini ya. Terus untuk mengetahui kerusakannya ya seperti tadi ya. Oke, sampai di sini dulu, mungkin sudah paham ya untuk cara mengukur ini kalau rusak apa enggaknya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.